Pengertian material besi. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi tambang yang sangat berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Besi adalah unsur kimia dengan lambang Fe yang berasal dari bahasa Latin ferrum dan nomor atom 26 merupakan logam dalam deret transisi pertama. Besi adalah unsur keempat terbesar dalam kerak bumi karena melimpahnya produksi akibat reaksi fusi dalam bintang bermassa besar, di mana dalam produksi nikel adalah reaksi fusi nuklir terakhir yang bersifat eksotermal. Sejarah material besi. Yang pertama, pada tahun 1500 sebelum Masehi, besi ditemukan. Pada tahun 1100 sebelum Masehi, bangsa Hitites yang merahasiakan pembuatan tersebut selama 400 tahun dikuasai oleh bangsa Asia Barat. Pada tahun tersebut juga, proses peleburan besi mulai diketahui secara luas. Yang kedua, pada tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Yunani, Mesir, Jues, Roma, Carthaginians, Asaria mempelajari proses peleburan dan menggunakan besi dalam kehidupannya. Yang ketiga, pada tahun 800 sebelum Masehi, India berhasil membuat besi setelah diinvasi oleh bangsa Arya. Yang keempat, pada tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi, Cina mempelajari proses pembuatan besi. Manfaat dan kegunaan besi. Pekerjaan-pekerjaan konstruksi tidak dapat terlepas dari pemanfaatan besi, demikian pula industri otomotif dan permesinan. Dalam pengolahan biji besi, Indonesia memiliki Krakatau Steel yang telah banyak berperan dalam menunjang pembangunan dan kebutuhan besi baja, baik untuk keperluan dalam negeri maupun untuk diekspor. Penemuan dan pemanfaatan logam besi dan logam-logam lainnya memiliki arti penting untuk mendukung kemajuan peradaban umat manusia. Besi merupakan salah satu mikronutrien penting bagi makhluk hidup. Besi amat penting bagi semua organisme kecuali bagi sebagian kecil golongan bakteri. Besi merupakan logam yang paling penting sepanjang sejarah umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, besi banyak manfaatkan untuk keperluan masak di dapur. Kelebihan besi. Kelebihan besi yang pertama, kuat tarik molekul tinggi. Yang kedua, tidak dimakan rayap. Yang ketiga, jika dibanding dengan stainless steel, besi memiliki harga yang lebih murah. Yang keempat, bisa didaur ulang. Yang kelima, jika dibanding dengan aluminium, lebih kuat. Yang keenam, jika dibanding dengan beton, besi lebih lentur dan lebih ringan. Yang ketujuh, hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut. Kekurangan besi. Kekurangan besi yang pertama, besi mudah berkarat. Yang kedua, lemah terhadap gaya tekan. Yang ketiga, tidak kokoh. Dan kekurangan besi yang keempat, tidak tahan api. Apa saja sih jenis-jenis besi itu? Berikut ini pembahasannya. Pertama, besi beton. Penggunaan besi beton sering tampak pada pengerjaan konstruksi bangunan yang tidak terlalu besar, misalnya pada pembangunan rumah yang berskala minimalis, di mana pada umumnya besi beton digunakan sebagai tulang atau rangka tambahan pada proyek konstruksi. Kemudian ada besi siku. Sesuai dengan namanya, besi siku merupakan besi yang memiliki sebuah bagian yang berbentuk siku secara presisi atau tepat 90 derajat. Besi siku digunakan pada pembuatan detail atau kerangka tangga, rangka pintu, rak besi, atau berbagai macam peralatan lainnya yang dapat kita bayangkan memiliki bentuk siku di dalamnya. Berikutnya ada pipa besi. Besi jenis ini merupakan jenis yang paling sering dijumpai di toko bangunan dan perkakas. Jenis besi ini sebenarnya terbuat dari baja, atau ada juga yang sebagian dibuat dari baja. Tetapi untuk penyebutannya saat ini, ialah pipa besi. Dengan bentuk silinder dan ukuran yang beragam, besi jenis ini sering dipakai pada proses penyaluran bahan-bahan tambang cair. Selanjutnya, besi hollow. Besi hollow dapat dikatakan sebagai salah satu jenis besi yang cukup unik. Bentuknya yang menyerupai pipa kotak tersebut membuatnya sering dimanfaatkan pada pembuatan plafon dan rangka atau frame anti rayap. Selain itu, karena sifatnya yang tahan api dan hama, maka besi hollow sering diaplikasikan pada rangka kanopi, pagar rumah, dan juga balkon. Besi ulir.
Besi jenis ini dinamakan besi ulir karena permukaannya dipasangi ulir melalui proses roll. Besi ulir seringkali digunakan untuk menghubungkan beton dan rangka atau frame. Hal tersebut didasari oleh ketahanan tekan minimal hingga 400 MPa yang dimilikinya. Dengan demikian, beton dan rangka akan terikat dengan lebih baik, lantas meningkatkan kekokohan bangunan. Besi CNP. Sebagaimana jenis besi lainnya, jenis besi CNP juga tersedia dalam banyak ukuran. Namun apabila berbicara tentang bentuk, besi CNP hadir dalam bentuk yang cukup unik. Bentuk besi ini menyerupai huruf C. Besi ini biasanya digunakan dalam pembuatan rangka atap atau frame yang lain yang membutuhkan kerangka melengkung yang cukup kuat. Besi UNP. Apabila besi CNP berbentuk seperti huruf C, maka sudah selazimnya besi UNP bentuknya menyerupai huruf U. Mengikuti bentuknya, besi ini digunakan oleh para terampilas untuk membuat rangka atau digunakan oleh para ahli bangunan sebagai topangan pada kerangka dinding. Ditinjau dari hal tersebut, tentu dapat dengan mudah dipahami bahwa besi ini berperan sebagai produk untuk melengkapi konstruksi. Yang terakhir yaitu besi plat. Sesuai dengan namanya, besi plat memiliki rupa dan bentuk seperti lempengan pipi yang memanjang. Biasanya, besi plat digunakan untuk berbagai macam keperluan, tidak hanya di bidang konstruksi, namun juga di bidang lainnya seperti pembuatan tuas atau knop pada alat transportasi hingga perkakas rumah tangga. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai besi. Terima kasih sudah menonton.